Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bilumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada qasidah tanakol. Setelah kemarin bisyahri, kemudian sekarang tanakol. Nah, qasidah tanakol ini menjelaskan tentang perpindahan Rasulullah, atau lebih tepatnya adalah Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari tulang rusuk orang-orang yang mulia, kemudian berpindah kepada rahim-rahim juga perempuan-perempuan mulia, sampai lahirlah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari tulang rusuk Abdullah bin Abdul Muthalib dan juga rahim Sayyidah Aminah. Ini menjelaskan tentang itu sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Maulid Tiba dulu, Al-Hadisul Awal niku, menjelaskan tentang penciptaan Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 2000 tahun, baru kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian cahaya atau Nur Muhammad itu dititipkan di diri Nabiullah Adam, sehingga para malaikat diperintahkan untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam. Kemudian sampai kepada tulang rusuk Nabi Nuh pada saat selamat dari banjir bandang, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang. Kemudian sampai pada tulang rusuk Nabi Ibrahim pada saat dilemparkan ke api, dan seterusnya terus sampai pada ayah beliau Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian sampai kepada rahim siapa? Sayyidah Aminah. Kemudian lahirlah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanakol ini menjelaskan tentang perpindahan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari tulang rusuk mulia ke tulang rusuk mulia, dari rahim yang mulia ke rahim yang mulia, sampai lahirlah Rasulullah. Nah, tanakol tafi asla bi arbabi sudad, ini refnya menggunakan syair sallallahu alal madani. Sallallahu alal madani Muhammad Rafi'i Syani, ma gharrat alal fanani kumriul alal aghsari. Sallallahu alal madani Muhammad Rafiq Aisyan, mawarrat alal fanani umriun alal ason, ya maula tanaqal tafi asla di arbabi sudadin kada syam sufi abra jihatatana qalu ya maula. Ini lagu pertama yang ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alal madani, shalla muga-muga paring tambahi rahmat taklim Allah sapa Allah alal madani ing atase nabi kang bangsa Madinah. Alal madani ing atase nabi kang bangsa Madinah. Sapa iku nabi sing bangsa Madinah? Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sifate Muhammadin mau rafi'i syani kang luhur derajate. Rafi'i syani kang luhur derajate magharat selagine manggung alal fanani ing atase ranting, alal fanani ing atase pira-pira ranting, kumriyun apa manuk kumri. Kumriyun apa manuk kumri alal aghsani ing atase pira-pira pang, alal aghsani ing atase pira-pira pange wit-witan. Maknane artinya Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat takzimnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang hidup di Madinah, yang meninggal di Madinah. Ini disebut Al-Madani. Rafi isyani yang tinggi derajatnya, magharat alal fanani kumriun alal aghsani. Selama burung kumri berkicau di atas ranting-ranting dan dahan-dahan. Mudah-mudahan selama burung kumri itu berkicau, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat takzimnya kepada Rasulullah. Iku maknane sallallahu alal madani. Lah melebet datang qasaite tanakolta fi aslabi arbabi sudadin. Tanakolta ngolah ngalih sinten panjenengan. Tanakolta ngolah ngalih sinten panjenengan fi aslabi arbabi sudadin. Ing dalem pira-pira iga wekase utawa ing dalem iga wekase pira-pira wong kang anduweni sifat Gusti. Fi aslabi arbabi sudatin ing dalem iga wekase pira-pira wong kang anduweni sifat Gusti. Jadi Rasulullah berpindah dari tulang rusuk orang yang mulia pindah ke tulang rusuk orang yang mulia, terus begitu terus sampai kepada Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan ini dibaratkan seperti matahari, kada iku kaya mengkono-mengkono Kanjeng Nabi, kada iku kaya mengkono-mengkono Kanjeng Nabi, asyamsu utawi srengenge, asyamsu utawi srengenge tatanaqalu. Iku ya ngolah ngalih apa asyames, tatanaqalu iku ya ngolah ngalih apa asyames fi abrojiha ing dalem pira-pira buruje asyames. Fi abrojiha ing dalam pira-pira buruje utawa nggon manggone asyamus. Sama seperti matahari yang terang benderang menerangi siang, menerangi bumi ini dan terus berpindah-pindah sesuai dengan lintasannya. Jadi Rasulullah diibaratkan seperti matahari yang juga berpindah-pindah untuk menerangi alam semesta. Itu kalau dilihat dari sudut pandang kita yang berada di bumi. Entah kalau menurut ilmu astronomi itu kan matahari itu hanya diam berputar, kemudian planet-planet itu yang mengitari matahari. Tapi kalau dilihat dari bumi, kan seakan-akan matahari yang mengelilingi bumi. Yang berpindah-pindah itu matahari. Ini dilihat dari sudut pandang kita yang berada di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasirta sariyam fi butunin tasyarafat. Wasirta lan lumaku sinten panjenengan wasirta lan lumaku sinten panjenengan sariyan halim mulya fi butunin ing dalem pira-pira madaran. Tasyarrafat kang mulya apa butun bihamlin kelawan den kandut, bihamlin kelawan den kandut. Jenengan dikandung oleh rahim-rahim yang mulia. Engkau dikandung di dalam rahim-rahim perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mulia. Alaihi kang iku tetep ing atase hamlin, alaihi kang iku tetep ing atase hamlin al muawwalu utawi tetanggenan fil umuri ing dalam pira-pira perkara, yang mana di dalam kandungan itu memuat segala hal, ada banyak hal yang terkandung di dalam kandungan-kandungan orang-orang mulia, yaitu diri Rasulullah Muhammad SAW
yang merupakan sesuatu. Fi umur adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang apa namanya, yang agung, itu dikandung oleh rahim-rahim yang mulia. Gampangannya jelaskan, beliau tidak hanya dititipkan pada tulang rusuk lelaki-lelaki yang mulia, pria-pria mulia, tapi juga dikandung oleh perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mulia, sampai lahirlah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hani'an, ini masuk pada lagu yang kedua. Hani'an liqaumin an ya maula tafihim wa min humu ya maula badaming kabadrum bil jamali musyarbalu ya maula Allah maula ya Allah maula ya Allah yahu yahu. Iku lagune kados mekaten. Hani'an maknane, hani'an ay hani'a al qaumu hani'an. Hani'an iki saged dadi hal, saged dadi maf'ul mutlak. Hani'an kelawan bungah temenan. Hani'an kelawan bungah temenan liqaumin keduene kaum anta kang utawi panjenengan fihim iku tetep ing dalem kaum wa minhum lan saking kaum. Sungguh gembiranya, sungguh bahagianya sebuah kaum yang di dalamnya ada engkau. Yang di dalamnya ada engkau wahai Rasulullah, sungguh berbahagia sebuah kaum yang engkau berada di dalam kaum tersebut. Nah, ini maksudnya siapa saja di mana Rasulullah itu ada di dalam kaum tersebut, maka kaum tersebut akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Ini sesuai dengan dawai Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum sementara engkau wahai Rasulullah ada di dalam kaum tersebut. Lah, kalau Rasulullah sudah wafat begini bagaimana maksudnya? Ketika sebuah kaum itu masih memuliakan Rasulullah, masih beriman kepada Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, maka tidak ada bahaya yang akan mendekat pada sebuah kaum tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Kayak si Iran nih kok, napa nih kok? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Jadi kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah, setiap tempat yang engkau berada di situ, laisa muhtajan ila suruji, tempat tersebut sudah terang benderang tanpa adanya pelita. Sama hati kita juga gitu. Hati kita selama hati kita itu diisi dengan Rasulullah, ada Rasulullah di dalam hati kita, tentu hati kita akan terang benderang. Dan hati seseorang itu akan hani, akan bunga kalau di dalam hatinya ada Rasulullah di dalamnya. Ini hani an liqaumin anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini siapa saja, bisa personal, bisa sebuah komunitas, kalau ada Rasulullah di dalamnya, dihadirkan dalam hati mereka Rasulullah, maka mereka tidak akan mendapatkan azab, artinya mereka akan selalu diliputi kebungahan. Ihani'an liqaumin anta fihim wa minhum. Bada mingka badrum bil jamali musarbalu. Bada pertelo mingka saking panjenengan badrun apa
rembulan, apa purnomo. Dari dirimu wahai Rasulullah keluar cahaya rembulan seperti rembulan. Bil jamali kelawan kebagusan, bil jamali kelawan sifat bagus musar balun kang den paesi. Dari diri engkau terpancar sinar rembulan yang indah yang dihias-hiasi. Bahkan lebih indah daripada rembulan. Walillahi waktun ya maula tafihi wa tali'un ya maula. Walillahi lan iku tetep kaduwene Allah waktun utai waktu cipta kang teko sinten panjenengan fihi ing dalam waktun. Cipta kang teko saben sinten panjenengan fihi ing dalam waktun wa taliun, ini ataf kepada waktun, wa taliun lan lintang tolik, wa taliun lan lintang tolik, saidun kang bejo wa mukbilun lan pertelo, wa mukbilun lan pertelo ala ahlil wujudi ing atase ahli wujud, tegese ahli jagat, ala ahli wujud ing atase penduduke jagat. Allah Subhanahu wa taala dalam setelah engkau berpindah dari ashabi sudadin, aslabi arbabi sudadin, kemudian butunin tasyarrofat, kemudian Allah Subhanahu wa taala punya waktu khusus untuk kelahiran engkau. Walillahi waktun jita fihi. Yakni apa? Yakni tepat pada bulan Maulid Rabiul Awal tahun 12 Qubailal Fajri. Akan di sini dijelaskan Rasulullah Muhammad SAW itu lahir inda tulu'il ghafri wa huwa salah satu anjumin. Beliau itu lahir pada saat itu muncul 3 bintang kecil, 7 bintang kecil dekat dekat rembulan, dan itu menjadi tanda kelahiran para nabi. Jadi kalau orang-orang dulu ingin mengetahui lahirnya para nabi, lahirnya orang-orang hebat, itu bisa dilihat dari tolik ini, bisa dilihat dari ahli-ahli nujum itu biasanya, ahli-ahli nujum itu kalau ingin mengetahui apa yang terjadi itu bisa dilihat dari perbintangan. Nah, ketika Rasulullah lahir itu muncul 3 bintang. 3 bintang kecil di dekat rembulan, dan itu menjadi tanda kelahiran para nabi. Nabi-nabi terdahulu juga begitu. Dan beliau itu pas muncul bintang Hamal, buruj Hamal. Jadi buruj atau yang sekarang dikenal dengan zodiak,